keluarga pagi-pagi ambiar King Nasar, selamat. Selamat ya King. Alhamdulillah setelah sekian lama ya King. Iya. Selamat sayang aku. Oh ya penghargaannya semalam itu penyanyi dangdut solo terpopuler. Selamat setuju. King Nasar. Aku setuju sih. Alhamdulillah ya Allah. Karena memang King Nasar tidak ada matinya. Di mana-mana Iya. on air itu King Nasar. Tapi ya, aku bilang Kenapa? pas kemarin menang, aku bilang gini, kita populer itu harus gini. Aku bilang menjadi seseorang itu nggak gampang. Yes. Ya. Populer itu juga nggak gampang. Betul. Ya. Wow. Tapi jadilah populer dengan Versi. diri kita sendiri. Versi. Benar, Keren. benar. King Nasar ini bisa jadi singa di TV manapun. Ya, selamat King Itu baru benar. Nasar menjadi Baru berhak untuk menjadi pemenangnya. Sama seperti penyanyi kita. dangdut solo pria terpopuler di tahun ini. Luar biasa King Nasar, selamat. Kita ikut bangga sebagai sahabat, sebagai keluarga. Terima kasih. Ya, Jadi aku juga semalam lupa Kenapa? mau ngucapin buat teman-teman aku, grup aku semalam aku blank semuanya. Apa? 789 grup, 789. 789 tuh sahabat-sahabat Terus Nasar. timnya Karen apa Riko sama siapa? Siapa sih, Bu? Riko yang siapa? suka megang Rama. Rama. Itu Ivan. siapanya King Nasar. Enggak tim Timnya Itu yang tugas kemarin. Oke. Ya, Itu. selamat ya King ya. Bukan Kak Karen Delano yang bikinin bajunya. Timnya. Sama, timnya semua mensupport Kak. juga. Ya kita nih mau kasih lihat nih momen King Nasar memenangkan penghargaan yang begitu membanggakan bagi kita dan juga bagi dirinya. Di tahun ini dia. King Nasar, Selamat ya, King Nasar. ini mimpinya adik aku Iya. ya. Tapi ya ini semalam- mimpinya adik aku memang. Iya, betul. Alhamdulillah bisa terwujud. Alhamdulillah. Dan memang sebuah perjuangan itu nggak murah. Betul. Jam terbang itu tidak murah. Benar. Dan dia pantas mendapatkan itu. Aku mah nontonin King Nasar waktu dia nyanyi masih dari zaman segede gini waktu kecil. Oh, Ya, kurcaci di kali. Asalam di Bandung. Ya, Ya, kan aku benar. tahu dia soalnya keren Pokoknya banget. gini ya, kalau aku sih prinsipnya mempertahankan secara baik. Dan Betul. seperti tadi aku bilang, jadilah penyanyi yang bertanggung jawab. Semoga Iya. bisa menginspirasi penyanyi-penyanyi lainnya termasuk Mr. Karen, Glowing. lu siapa tahu tahun depan penyanyi pendatang baru loh. Baik loh. Katanya kalau sampai gue dapet versi apa namanya Aku nominasi bilang, itu dia bilang kalau ada nominasi di lu, terus tiba-tiba lu menang, gua Dia pasti mau bilang, nimpukin gue "Nggak katanya." bisa, Gak bisa. Nggak terima katanya gitu. Lu menang gua. Pasti aku mau ngomong begitu. Ya selamat ya, kita ikut bahagia karena Pokoknya prestasi kita ikut luar bahagia biasa kalau sekali. teman kita, sahabat kita itu juga merasakan kebahagiaan. Iya. Kebahagiaan itu pasti akan menular buat kita semuanya. Kalau ngomongin kebahagiaan yang menular, semoga kebahagiaan bintang tamu kita juga Iya. menular. Karena dia udah punya pasangan Nah, guys. siapa tahu menular ke kita semua. Amin, hadir bersama dengan pasangannya. Iya. Baru aja pacaran Yes. ya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Mayang, Luciana, Fitri dan juga Andrea. Pacar baru, selamat pagi. Halo Andrea, salam kenal. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Oh ini pacar barunya silakan. Wih, orang mah kalau pakai nama baju namanya di sini di kaki ya tuh Andrea. Jadi pacaran. enggak. Enggak, masih temen deket aja. Oh, teman dekat. Oh. Teman dekat kok gitu. Andrea coba dibuka kacamatanya, pengen lihat nih sobat ambiar nih Andrea, cowok yang lagi deket sama Maya. Cie. Coba saling tatap-tatapan. Gak ada apa-apa kok, teman dekat. Gak ada apa-apa, cuma deket doang. Tapi kita semua di sini ikut senang dan kami semua di sini ucapkan terima kasih. Masa sih nggak ada apa-apa? Soalnya udah dipamerin di mana-mana yang kita tahu nih. Kita lihat tuh kedekatan Mayang dan juga pria bernama Andrean yang tiba di pagi-pagi. Dan ambiar. pacar barunya. Yuk silakan saya. Andrean cie. Kalau orang lagi jatuh cinta itu hihihi, senyum terus ya. Ketawa kayak aku. Iya. Berarti dari terakhir kamu bertamu di sini kalian udah sama-sama dong ya? Iya dong, bener dong. Baru-baru ini kan? Satu bulan yang lalu. Oh udah sebulan. Oh, Ini iya? kalian hubungannya udah sebulan. Iya sebulan. Enggak maksudnya Enggak, bukan hubungan temen hubungan, deket. Hubungan temen deket maksudnya. Temen deket itu kayak gimana sih? Kayak kita gini temen deket. Iya, Masa sih? Masa sih? Deket Oh. aja, deket aja. Kenal di mana sih sebenarnya kalian? Ketumbaran di Mandodel. Jadi kita tuh dikenalin sama Om Bimo. Jadi Om Bimo tuh produser aku dan Jo. Jadi aku emang lagi ada project untuk mau mengeluarkan album lagi sama. Nah jadi Om Bimo yang mengenalkan aku dan Kak Andrean. Dan Kak Andrean juga kemarin datang ke studio untuk ngeliat aku take vokal sama teman aku sama Jo. Oh, jadi Andrean tuh profesinya apa? Kok dikenalin sama produser? Apakah ada hubungannya dengan dunia musik atau gimana?
Nyanyi juga. Penyanyi juga. Oh, Baru penyanyi. mau ini, ya. Oh, makanya dikenalin satu dunia. Gitu ya. Betul. Jadi ini klaimnya kalian nih masih teman dekat aja. Teman deket. Tapi ada keseriusan untuk, ya kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu loh kalau ternyata minggu depan Iya, jodoh itu tiba-tiba kan Andrea misteri loh nembak ya, gitu. iya kan. Iya, iya. Perasaan, Andrean sebagai laki-laki, Mau ada dibawa perasaan nggak sama Maya? Ya. Ya kalau berbicara perasaan ya cowok ya pasti ada perasaan lah sama perempuan. Cuman ya kita lihat aja lah ke depannya. Perempuannya ini enggak semua kan ada perasaan. Iya. Apa yang kamu suka dari Maya? Punya talenta. Punya talenta, Gue ya. ngefansnya karena bisa main gitar itu aja. Bisa main gitar, apa lagi yang kamu suka? Nyanyi bagus. Nyanyi bagus. Nyanyinya bagus. Kalau Maya yang kamu suka dari Andrean apa? Baik, terus juga apa ya, humble banget orangnya. Dan kalau ngobrol tuh nyambung gitu, maksudnya kita Itu yang paling sama-sama. penting ya. Iya, karena kan kalau kita komunikasi sama orang kan yang penting obrolannya nyambung Betul. kan. Iya, Karena benar. aku sama Obrolan Kak, nyambung, aku sama Kak Andrean kan juga sama-sama senang musik. Jadi kalau ketika ngobrol ya nyambung gitu. Iya benar saya. Tapi yang kita dengar nih kalian nih hubungannya jarak jauh. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya buat Sobat Ambiar. Antara Mayang dan juga Andrean. Mayang Luciana gandeng pacar baru, tetap intens komunikasi meskipun LDR. Tetap intens komunikasi. Bener katanya yang satu di Jonggol, yang satu di Parung ya? Emang LDR-nya di mana? Aku Surabaya. Oh, Mayang di Jakarta. Jakarta, iya. Ya kan deket ya Mayang Berarti kamu Jakarta. tinggalnya di Surabaya? Surabaya. Oke. Surabaya, Jakarta. Sudah ketemu berapa kali? Kurang lebih. Berapa ya? Tiga kali, Tiga kali. empat kali lah, empat kali. Berarti- Kali sama ini. Oh gitu. Oh baru 4 kali. Iya, karena ya LDR lah, jadi seringnya video call. Berarti kalau LDR bukan Kalau temen ngomong dong. LDR berarti ada hubungan. Iya dong. Iya dong, bukan Kalau temen kan nggak ada LDR. Kan biasanya nanyain LDR kabar bisnis, gitu. LDR bisnis. Iya, nanyain Masa kabar. ada bisnis LDR? Iya. Kalau misalnya cuman teman biasa yang baru 4 kali ketemu, masa udah ngasih handphone? Kita masih lihat dulu, Andrean ngasih handphone buat Mayang katanya. Oh iya. Dalam rangka apa sih ngasih handphone itu? Apalagi ulang tahun kah, Mayang kebetulan atau gimana? Atau tanda jadian? Masa belum apa-apa udah ngasih handphone? Ya hal biasa sih menurut aku. Biasa tah? Iya benar. Kayak apa ya pertemanan yang mungkin mensupport teman gitu ya kan mungkin dalam hal apa. Maaf, saya potong ya. Iya. Kalau menurut kamu pertemanan baru 4 kali ketemu ngasih handphone hal yang biasa, sorry buat kita mah nggak biasa. Oh iya gitu. Kita kenal sama orang 4 kali ketemu nggak mungkin ngasih handphone dong. Iya. Enggak juga sih. Ya makanya kita sering ya King ya. Kita tuh terlalu Aduh, royal. berapa jam aja kita ketemu kita bisa dikasih mobil. Oh. Bahkan belum pernah ketemuan juga bisa langsung dikirim kok ada. Jadi Andrean buat kamu itu biasa? Yang hal biasa. Kalau menurut kamu ngasih handphone 4 kali ketemuan itu biasa, berarti Mayang juga biasa buat kamu? Waduh. Ya kalau bicara itu beda hal ya kan. Berarti Mayang punya tempat istimewa di hati kamu? Ya enggak juga. Maksudnya Kalau iya juga nggak apa-apa Nggak kan. apa-apa, Orang iya. happy dengernya. Iya. Emang ada hati yang harus kamu jaga yang lagi nonton di Surabaya atau gimana? enggak ada. Kamu single? Single. Oh, Single apa duda? Single. oh single. Single. Oh, sama-sama single. Kalau ngerasa cocok, kenapa enggak? Oh. Tapi banyak yang bilang katanya, masa kalian settingan katanya gitu. Jangan-jangan cuman setting-setting aja nih. Enggak, emang kita beneran teman dekat. Kalau di Teman setting. tapi mesra atau teman-teman aja? Nah, ada mesra-mesraannya atau Ada- teman Masa yang biasa. begini? Ada kangen-kangennya gitu. Ada Pikirannya, suka-sukanya kepikiran gitu. Teman-teman dekat sih, teman aku banyak teman cowok, cuman yang memang dekat untuk saat ini ya Kak Andrean aja. Oh, tuh. Dekat sampai sleep call gitu. ya. Andrean, Mayang tuh sebagai perempuan dia bilang dia mengakui bahwa kamu adalah teman dekat. Kamu sebagai laki-laki apa mengakui hal yang sama atau justru kamu masih dalam tahap sebentar nih, pelan-pelan aja dulu, kita masih berdekatan. Kita lihat ke depannya aja deh. Lihat ke Jalanin depannya. aja dulu. Kita jalanin aja. Oh jalanin aja. Semoga ya kalau memang chemistry terus berjalan ini kan jodoh, ya. baru kenal ya kan. Semoga lah kalau emang
udah lama ya chemistry terus berjalan seperti ini ya kenapa enggak gitu ya kan. Oke, Mayang sama Andrean, kita mau ngajakin kalian untuk bermain roda ambiar. Mungkin kalau misalnya kalian masih malu-malu menjawab pertanyaan kita, tapi mungkin roda ini bisa membuktikan sesuatu di antara kalian. Ya, let's go. Roda ambiar untuk Mayang dan juga Andrean. Ya silahkan. Nanti kalian putarkan. Oke. Berhenti Silakan di ke mana, Marina. itulah tantangan yang harus kalian lakukan. Silakan Ayo. boleh merapat dengan roda Silakan ambiar kita. diputar. Diputar. Ya diputar. Siap ya. Putar roda ambiar, Mayang. Buka isi chat WA terakhir dari Andrea. Silahkan dibuka. Buka isi chat. Buka isi Jangan chat. dihapus. Jangan dihapus. Kepo banget sih. Jangan Kan dihapus. harus dilihat sayang. Saya. Gak boleh dihapus ya. Di save-nya namanya apa sih? Penasaran aku. Andrea. Oh, Kak Andrean. Coba lihat dong, lihat dong. Kenapa Ini udah- sih, Bang? Ya, Banyak privacy ah. Ah. Ya tadi pas landing nanya aja. Kak, aku aja Kak, aku nggak apa-apa. Aku nggak akan bilang-bilang. Ya coba. Percaya sama aku. Sama Memong. Tadi nanya sih kayak Coba aja. Nggak kelihatan loh aku. jangan banyak rahasianya. Gak apa-apa. Oh, jadi kamu manggil dia apa? Ke Andrea. Andrean manggil dia apa? Mayang. Oh Maya, oh nggak ada panggilan sayang, belum ada panggilan sayang. Oh, oke. ya satu kali lagi. Katanya Mayang ini mau mengungkapkan Isi hati, perasaannya, ya. isi hatinya lewat lagu untuk seorang Andrean. Benar? Benar. Judul lagunya katanya Jarum Neraka ya? Bukan. Mana ada? Apa coba? Perasaan. Coba. Coba nih ya, kita kasih Mayang. Coba ayo Mayang. Sini Ya handphone. barangkali kan kita nggak pernah tahu lagunya. Jarum neraka. Silakan ya. Udah cinta. Ungkapan isi hati Mayang untuk Andrean. Andrean di sampingnya dong. Sini, sayang, Ini dari Mayang loh buat kamu loh. Sini nih. Dari Mayang untuk Andrean. Laguku wanita cadangan, gila, jangan. Oke, atau mau Hanoman Obong lagunya gimana? Atau lewat kata-kata silakan. Atau lagu mabuk janda. Janji suci. Oh Janji suci. Udah mau nikah aja. Janji suci memang. Ungkapan isi hati Andrean untuk Maya. Janji suci. Ngomong. Dengarkanlah wanita impianku. Ini malam ada pagi ya? Pagi ini akan ku sampaikan hasrat suci satu untuk selamanya. Malu gua. Malu-malu nggak apa-apa. Sini. Ah. Kamu jangan malu-malu kucing. Sini. Jangan malu-malu Kan kucing. tadi dia bilang kan, Ya. kan cuman temenan. Kalau temenan kan nggak mungkin. Iya dong, kok jadi bisa grogi banget. Lagian Dewi. Berarti kan kayaknya Andrean tuh ada perasaan banget ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita bakal bahas lagi kalian berdua ya. Kalau sekarang masih malu-malu nggak apa-apa, kita kasih kesempatan kalian buat duduk dulu, ya buat tarik napas dulu, ya. Mungkin masih deg-degan, nggak apa-apa. Namanya orang masih PDKT. jadi PDKT kayak kan. sersernya berasa PDKT. Silakan Mayang sama Andrea boleh duduk dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu biar mereka lemes dulu guys ya, supaya mereka bisa menjawab pertanyaan lebih rileks lagi. Tapi kali ini kita akan undang bintang tamu lainnya. Nah, kalau yang satu ini kemarin baru saja dilantik menjadi anggota DPR ya. Republik Indonesia. Kita ucapkan selamat di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan ini dia the one and only Uya Kuya. Oh, harus gitu. Siap. Tadi udah live Siap, ya? Pak. Udah. Maaf. Udah live. Nah. Udah. Saya Diedit kayak gini-gini tadi. Gak bisa, Pak. maaf. Gak apa-apa itu ciri khas. Halo, Kami Pak. panggilnya Uya Kuya bukan Kodel. Oh iya iya. Oh, yang itu. Siap Pak. Siap lagi Mbak, siap. Siap. Siap, Pak.
Ini Silakan, kami Pak. menerima aspirasi rakyat, ini ada Sumbangan. bukan, justru saya minta permohonan dana 17-an. Masa dia dana 17 gimana? November tapi. 17 November. Agustus dong. Ih, gayanya uya-kuya Gayanya, lihat ya. jadi anggota DPR. Pak sebentar Pak, kotor Pak. Oh iya benar. Gaya, Pak. Tapi gaya seperti ini yang sempat viral ya di sosial media ya. Iya, apa bilangnya? Untuk nggak lihat dia fotonya jalan gitu pakai jas ini. Bapak Dewan, Oh, iya, Bapak iya, Dewan iya. coba lihat dong Bapak Dewan. OTD-nya kita lihat dulu ya. Coba dari atas sampai bawah Bapak Dewan ini harganya berapa nih OTD kira-kira? Kacamata Kacamata ini ya normal lah. berapa? Berapa Pak? Sejutaan lah. Sejuta, oke. Jas, setelan jas. Jas ini bikin. Berapa? 25 juta. Nggak, ibu jas terlalu mahal bikin jas segitu. Berapa kira-kira Bapak? Jas gini nggak sampai 5 juta. paling Betul, 3 juta, ya. kejutaan juga Suka dapat. dimurah-murahin. Jam tangan Pak Dewan, jam tangan. Jam tangan brand lokal. Oh, brand lokal. brand lokal. Sepatu. Produk brand dalam lokal negeri ya? apa? Sepatu. Itu lokal Eropa nanti. Sekarang gimana? Gue udah punya sepatunya dari dulu. Iya. Masa nggak dipakai Terus ya? Mana? mau gue cat ganti mereknya bagaimana sih? Iya. Maksud gue buang bagaimana? Ya kami sebagai rakyat siap menampung kalau Bapak sudah tidak mau. Pak, Iya, iya, Pak iya. sebentar Pak, ada lagi pertanyaannya. Apa? Wignya berapa harganya Pak? Apa? Oh, iya. Ini bilang wig. Masa wig? Bagian masih Buka, pakai wig. dari dulu lu nggak tahu rambutnya dia? Tahu kayak lu? Iya. Ini bukan wig, Dewi. Apa dong? Apa Pak? Rambut palsu. Uya-uya kami semua di sini ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar ya. Uya-uya kemarin baru saja dilantik menjadi anggota DPR RI. Kita ucapkan selamat bergabung bersama dengan Kabinet Merah Putih. Kita lihat anggota DPR RI. Biasanya kan kita Ya. kalau ngeliat Papi itu kan orangnya suka bercanda. Kok itu tadi kayak di tadi tuh Serius serius banget gitu. sih Pi. Jadi gayanya mau gitu terus. Gayanya Bagaimana? Siap. memang harus jaim kayak begini. Siap. Siapa apa? Siap aja. Komisi 9 ya? Ya. Mengurus apa itu? Kesehatan, ketenagakerjaan. Kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan Migran. tenaga kerja migran, ya. Terus BPJS, tenaga kerja BPS kesehatan, BPOM, dan Badan Gizi Nasional yang baru. Ih banyak banget. Oh Badan Gizi masuk ke situ ya sekarang ya. Keren. Nanti kita akan bahas ya karena lagi ada rame juga di BPOM ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. ngomongin soal, mohon maaf nih Bapak Dewan, jam kerja anggota Dewan tuh jam berapa sih? Biasa kalau paling cepat tuh rapat paripurna 9.30 itu biasanya setiap hari Selasa. Sekarang jam berapa Pak? Sekarang setiap Selasa. Iya sekarang jam berapa? Lihat jamnya Apa? Pak. Sekarang jam berapa? Jam 9 kurang. Oh jamnya bagus ya. Kalau hari Jumat memang masuknya jam berapa Pak Dewan? Kalau hari Jumat masuknya jam berapa Pak Dewan? Hari Jumat hari ini kebetulan tidak ada sidang. Oh tidak ada sidang, makanya bisa mampir ke sini. Iya dong, jadi kita santai aja. Saya tegang banget perasaan. Tapi kalau anggota Dewan tuh masih boleh syuting-syuting gitu ya? Boleh selama tidak mengganggu jam kerja, tidak di jam kerja, tidak di waktunya rapat atau kerja gitu aja. Pak Dewan akan menjadi seorang Pak Dewan atau menjadi seorang uya-kuya yang biasa kita lihat. Gini, selalu gue dipanggil Pak Dewan juga risih karena gini kalau gue mikirnya kalau gue jadi DPR RI gitu ya, gue bukan merasa diri gue justru harus jadi pejabat. Iya. Gue ngerasa gue jadi DPR itu yang benar kalau menurut filosofi gue sendiri ya. Gimana? Ya gue kembali jadi rakyat. Kan Iya, kita iya, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasi rakyatnya. Ngapain kita mesti jadi orang lain yang ibaratnya Iya, so jadi iya, pejabat, so harus dihormatin. Jadi nggak boleh tuh kayak kita gitu? Saling menghormati sesama. Cuman bukan Iya. berarti gue gila-gila hormat harus. Iya. Udah jangan panggil Pak Dewan biasa aja. Tapi kan ada juga kalau Bro Dewan atau Bro Dewan. Tapi kan ada juga kalau udah jadi anggota Dewan tuh pengennya nih, gue tuh anggota Dewan nih. Kalau Uya nggak gitu ya? Banyak Enggak. yang gitu. Kalau gue berpikir mungkin beda sama yang lain. Gue saat jadi anggota Dewan terpilih, gue mulai kerja di lantik 1 Oktober. Ya gue menempatkan diri gue sebagai rakyat sama seperti yang lain. Iya. Biar rakyat biar bisa menjangkau gue. Gitu. Kan dipilih untuk menyuarakan rakyat. Benar. Kenapa dipilih kan karena memang seperti ini Papi, masa harus berubah? Jangan Gue jauh jadi ya. menempatkan diri jadi pejabat. Rakyat makin punya jarak sama gue, makin Betul. jauh, makin gak bisa menjangkau gue, makin gue gak ada gunanya. Pilih Papi artinya. uya-kuya. Jadi gue tuh Udah terpilih. Ini udah kepilih. Jadi jangan berubah ya. Kalau nggak berubah, kasih senyum paling manis dulu dong. Tuh, nggak ada yang berubah tuh dari Uya-Kuya. Tapi Uya-Kuya ini dia ada satu amanah dari sang istri. Sempat diposting di media sosial beberapa waktu yang lalu untuk suami tercinta. Selama suamiku sudah dilantik jadi DPR RI, ingat integritas nomor 1. Perjuangkan suara-suara rakyat yang mencari keadilan. Betul banget. Ada lagi tuh. Walaupun sudah jadi Pak Dewan, tetap jadi diri sendiri
bisa. Bener banget. Ya ayang. Ayangku. Maaf matanya Ya Allah, plus maaf, dia. Ya yang nggak punya ayang nggak bisa baca. SDR tuh apa? Saudara. Saudar, sendiri. Uya tapi ada ketakutan tersendiri gak sih jadi anggota dewan tuh, ketakutannya tuh apa sih? Gue takut takut tidak dianggap tidak bisa Bekerja. Ada dampaknya. Tidak amanah gitu ya? dianggap tidak bisa berdampak. Tidak berdampak. Gue pengen punya dampak, pengen punya jawaban dari pertanyaan masyarakat selama ini. Gitu. Gue pengen berguna lagi, pengen bermanfaat. Gue pengen buktikan bahwa apalagi orang bilang artis jadi DPR bisa apa sih? Skeptis. Gue tidak menyalahkan mereka, cuman kita lihat aja, kita buktikan jangan-jangan artis yang jadi anggota DPR ini justru lebih punya dampak luar biasa dibanding yang bukan artis. Ya, mudah-mudahan ya. Uya, tapi gimana caranya supaya bisa akhirnya memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan perorangan atau kepentingan partai misalnya? Gue, alhamdulillah ya, dari sebelum, kalau misalnya orang yang ngikutin podcast gue, ngikutin sosial media gue gitu kan. Dari 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini kan gue sudah banyak mengangkat kasus-kasus apapun yang di masyarakat, masalah hukum, dari KDRT, masalah ibu dan anak, masalah ketidakadilan hukum, masalah pekerja migran itu paling banyak gitu kan. Dan banyak kasus-kasus yang sebetulnya katanya Uya Kuya tuh satu-satunya artis yang berani ngangkat kasus yang nyerem di pinggir julang gitu kan. Dan beresiko gitu kan. Sampai ada beberapa kali kasus gue justru gue dilaporin polisi. Tapi sampai sekarang justru partai gue tidak pernah memerintahkan gue untuk men-take down konten apapun, walaupun permintaan take down itu banyak dari macam-macam arah orang, oknum-oknum lain. Tapi sampai sekarang ketua partai gue tidak bilang Uya take down. Padahal dia juga pasti banyak tekanan. Kalau nanti ketua komisi yang minta? Apa? Kalau ketua orang komisi ketua partai aja Mendukung? tidak mendukung, bukan mendukung, membebaskan, support gitu ya. membebaskan Tapi anggotanya untuk selama itu pro rakyat, apalagi ketua komisi. Jadi nggak tunduk sama siapapun ya. Iya. Tapi benar seperti yang dibilang sama Uya Kuya bahwa dia bikin konten beberapa tahun yang lalu termasuk tentang pekerja migran Indonesia. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ya. Mulai ngantor di Senayan, Uya Kuya soroti pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia. Aku tuh biasa manggil Uya Kuya bos ya, jadi agak gimana ya. Bos Uya Kuya gini ya, kan maksudnya pekerja migran Indonesia menurut data tuh 9 juta. Iya. Ada di seluruh dunia, 55%-nya ilegal. Perlindungannya tuh gimana sih? Nah itu dia. Kalau yang ilegal itu kan pemerintah jadi sulit juga untuk perlindungan gitu kan. Nah jadi, tapi kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang-orang yang berangkat ilegal ke luar negeri. Karena mungkin kurangnya sosialisasi, ya kurangnya sosialisasi kepada mereka-mereka yang mau berangkat. Jadi berangkat legal itu lebih banyak untungnya dibanding mudaratnya. Jadi pemerintah bisa, mereka kan ada datanya. Saat nanti mereka bermasalah di situ pun pemerintah juga ya punya data, ya bisa perwakilan Indonesia di sana bisa membantu mereka. Cuman kalau yang paling banyak ilegal tuh ke Malaysia, karena mereka bisa nyelundup lewat laut, perbatasan. Dan rata-rata yang ilegal tuh sampai sana, paspornya ditahan. Terus banyak kasus yang gue tanganin orang-orang yang tidak digaji, malah pernah sampai 12 tahun tidak digaji. Ada yang pernah gue temukan itu di bawah jembatan, matanya udah gak bisa lihat, udah terkatung-katung kayak jadi gelandangan. Ada yang gangguan mental. Dan mereka gak bisa pulang, orang mereka ilegal, paspornya gak ada. Uya Kuya, kalau yang lagi viral di media sosial itu yang pekerja migran Indonesia yang ilegal, mereka yang di Myanmar, mereka disiksa, kemudian paspornya ditahan, itu gimana kira-kira? Beda kasus. Itu ada, kita bagi jadi dua. Ada orang yang berangkat ke sana bilangnya tidak tahu bahwa itu mereka bekerja di judi online atau sebagai scammer, penipu. Mereka dibilangnya kerja sebagai IT, ahli IT, marketing, telemarketing. Ternyata mereka disuruh kerja nipu orang, judi online nggak sampai target, mereka akhirnya nggak digaji, disiksa dan lain sebagainya. Tapi juga sekarang pada faktanya sudah banyak orang yang minta tolong ke gue. Mereka ternyata di sana katanya disiksa segala macam, tapi ada yang sebagian dari mereka justru mereka udah tahu tadinya berangkatnya sebagai itu. Ilegal. Nah saat mereka mendapat masalah, sekarang ya minta tolong. Karena tahun lalu kan gue sempat memulangkan 20 orang dari Myanmar bersama Kementerian Luar Negeri. Yang kayak begitu juga gitu kan. Tapi mereka korban semua. Nanti ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk membawa mereka pulang ya? Tapi masalahnya mereka yang ada di Myanmar itu ada di daerah konflik, yang itu ada pemberontak dan pemerintah Myanmar aja nggak bisa masuk ke daerah situ, ada pemberontak. Baik. Nanti kita akan bahas lagi Sobat Ambiar karena memang ini begitu kompleks sekali, termasuk juga pekerja migran Indonesia berada di daerah konflik yang dimana pemerintahnya pun memang sulit karena memang sedang ada konflik di sana ya. Kita akan beli saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.